manusia. Manusia berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu dari kata mana dan sia. Mana artinya pikiran atau alat pikir, sia artinya badan stula. Jadi manusia adalah roh yang hidup pada badan yang ada alat pikirnya atau pikiran. Roh yang hidup pada badan atau tubuh yang ada alat pikirnya disebut jiwa. Badan stula manusia terlengkapi dengan 5 indera dan 3 organ perilaku, yaitu organ pikiran, organ ucapan, dan organ perbuatan. Manusia yang mempunyai alat pikir pada badan stulanya ketika menerima informasi dari kelima indrianya, manusia tidak menerima begitu saja data-data informasi itu untuk berperilaku dengan menggunakan organ ucapan dan organ perbuatannya, tapi mengelola data-data informasinya melalui alat pikirnya sebelum berperilaku dengan cara membedakan, membandingkan, meneliti, mengamati, menganalisa, dan dengan cara lain sebagainya, sehingga manusia dapat menentukan mana yang baik, benar, pantas, dan mana yang tidak baik, tidak benar, tidak pantas, yang kemudian menyebabkan manusia ngerti akhlak, aturan, jasa, dan dapat hidup berbudaya. Manusia dapat membedakan dan membandingkan manusia dengan makhluk lainnya, yaitu tumbuhan dan binatang. Menilai dan bagaimana cara memperlakukan badan yang telah ditinggalkan oleh rohnya, yang kini telah menjadi mayat. Maka daripada itulah, dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan menyebabkan manusia memperabukan mayat dengan membakarnya hingga menjadi abu. Setiap anak dapat menyadari bahwa nyawa dari badannya adalah bahagian dari tubuh ayah dan ibunya. Oleh karena itu, anak juga dapat merasakan bahwa roh yang hidup pada tubuh yang dapat berpikir ini pada masa hidupnya menikmati hidup dengan menggunakan badan ini. Semasa hidupnya menjaga badan dengan baik. Apabila badannya terasa sakit, maka orang itu akan segera mengobatinya agar sembuh. Apabila badan terasa bau, orang itu segera membersihkannya dengan cara mandi. Bila ada pekong yang terasa bau, maka orang itu segera mengobati pekong dan menghilangkan baunya. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan tidak ketentraman roh ketika menahan rasa sakit dan dari badan yang seolah-olah merasa akan mati. Maka orang itu berusaha mencari orang yang dapat menolong, membebaskan rasa sakit badan untuk mendapatkan kenyamanan dan menghindari dari kematian. Roh terikat sekali dengan badan karena badan adalah wadah atau alat untuk roh menikmati hidup, memenuhi keinginan hatinya, menunjukkan keberadaannya dengan memperagakan dan mengungkapkan seperti keterampilan, keahlian, kehebatan, kekuasaan, keserakahan, keirian, kesombongan, kebencian, kasih sayang, rendah hati, perasaan cinta, dan bermacam-macam perasaan lainnya kepada sesama manusia dengan melalui fungsi-fungsi organ karma yang ada pada badannya. Melihat riwayat roh seperti ini, roh selalu tidak berkenan meninggalkan badannya seperti orang yang sedang bermimpi dalam tidurnya. Rohnya pergi melanglang buana kemana-mana dengan meninggalkan badannya ke bualoka, tapi roh tetap saja kembali ke badannya untuk menikmati hidup selanjutnya di alam pana atau buruloka ini. Apabila roh terpaksa meninggalkan tubuhnya karena kerusakan atau waktu penggunaan badan sudah habis, maka mau tidak mau roh mesti keluar dari tubuhnya. Tapi karena tubuh yang pernah ditempati oleh roh pada masa hidupnya memberi jasa sebagai alat berperilaku, yaitu berpikir, berbicara, berbuat untuk memenuhi keinginan dan menikmati hidup
dan roh pun telah mendapat kesan-kesan suka dan duka dari badan yang mana telah membentuk karma wasana pada rohnya, maka roh pun menjadi terikat dengan tubuh yang telah menjadi mayat itu. Karena mayat masih ada, roh pun terpengaruh, tertarik ke arah mayat. Roh pun seolah-olah berusaha menempati tubuh itu lagi, tapi dikarenakan tubuh sudah rusak, maka roh pun tidak mampu menggerakkan tubuh yang telah menjadi mayat itu. Ibarat mobil, apabila spare part pistonnya rusak, maka waktu si pemilik menghidupkan mesin dengan mengalirkan api listrik, mesin pun mengalami kesusahan untuk hidup. Mayat apabila tidak segera diperabukan, tapi dibiarkan atau dipendam dalam tanah di tempat seram dan mengerikan, maka mayat akan mengalami pembusukan terlebih dahulu dengan cara digerogoti, dimakan oleh belatung dan binatang lainnya dalam jangka waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk terurai kembali ke panca mahabhuta. Dengan cara ini dapat menjadi daya tarik bagi roh, ibarat besi dengan magnet. Pengaruh magnet, besi tertarik. Apakah selama itu pulakah roh mesti terus-menerus terpengaruh dengan mayat? Tidakkah mayat menjadi penghalang tujuan perjalanan roh? Agar besi terbebas dari daya tarik magnet, magnet mesti dimusnahkan. Agar roh terbebas dari daya tarik mayat, mayat mesti diperlaninakan. Diperlaninakan artinya menghilangkan atau mengembalikan wujud mayat ke panca mahabhuta sesegera mungkin sebelum mayat mengeluarkan bau busuk dengan cara membakar mayat hingga menjadi abu. Abunya ditebar di sungai atau di laut agar identitas abu lenyap. Manusia yang tubuhnya terdiri dari 5 unsur alam, yaitu ruang, udara, api, air, dan tanah. Dalam istilah medis, tubuh yang terdiri dari unsur karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air, kalaulah bisa dikembalikan ke unsur alamnya kembali dalam waktu singkat atau hitungan jam, mengapa mesti ditunggu beberapa hari, minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun di dalam tanah? Kuburan lama-kelamaan akan menyita lahan pertanian dan persengketaan yang melibatkan manusia ke karma buruk. Pada saat mayat dibakar, semua unsur pada tubuh masing-masing kembali ke asalnya. Yang terakhir nampak adalah abu. Abu apabila ditebar di sungai, di laut, maka identitas abu lenyap. Abu bersatu dengan tanah, menjadi tanah. Dengan demikian, roh yang pernah hidup pada tubuh yang kini meniada tidak merasakan sesuatu apa-apa lagi, karena roh tidak mengetahui lagi identitas mayatnya. Jadi roh segera dapat menuju sesuai dengan karmanya semasa hidup di badan tersebut, yang sekarang telah menjadi karma wasana pada rohnya. Apakah menuju ke moksa, ke surga, ke neraka, dan kemudian lahir kembali ke dunia fana ini untuk menebus dosa-dosanya dan menikmati pahalanya sesuai dengan karma wasananya yang telah terbentuk dari perilakunya semasa kehidupan di kelahiran dahulu, yang akan menjadi suratan nasib takdir pada kelahiran sekarang. Bila jasad manusia atau mayat dikubur, kesannya menjadi jasad binatang, yaitu bangkai. Bangkai dikubur untuk menghindari bau dan penyakit. Binatang mati hanya dapat diurus oleh manusia saja. Oleh karena itu, agar hidup manusia terbedakan dengan binatang dan tumbuhan, maka mayat diperabukan, bangkai dikubur, sampah dibiarkan, dibersihkan atau dikelola. Manusia selagi masih hidup dikatakan binatang, dia akan terasa terhina. Tidakkah manusia menghina roh apabila mayat daripada roh itu diperlakukan sama dengan bangkai?